Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang penerapan dari teorema Pythagoras dalam menyelesaikan masalah. Ini merupakan materi pembelajaran untuk kelas 8 sekolah menengah pertama. Sebelum ke penerapan, kita sedikit mengulang tentang teorema Pythagoras. Sebuah segitiga siku-siku, ini adalah sebuah segitiga siku-siku ABC dengan panjang sisinya A, B, dan C, ya. Dimana A dan B ini merupakan sisi siku-siku. Di A dan B ini merupakan sisi siku-siku, yang C-nya itu merupakan sisi miring, ya. Nah, berdasarkan teorem Pythagoras yang sudah kita pelajari sebelumnya, kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat pada kedua sisi siku-sikunya. Jadi kuadrat sisi miring ini merupakan jumlah dari kuadrat pada sisi siku-sikunya, yaitu sisi A dan sisi B. Atau secara matematis dituliskan bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Ini yang dinamakan dengan teorema Pythagoras yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Misalkan tentukanlah panjang si segitiga yang belum diketahui. Ini sedikit mengulang. Misal di sini ada satu buah segitiga, panjang sisinya 5, salah satu sisi siku-sikunya 5 dan 12. Nah, ini sisi miring, jadi dimisahkan dengan K. Nah, kita akan mencari berapakah panjang K ini. Tentunya dengan teorema Pythagoras yang sudah kita pelajari, kita tahu bahwa K kuadrat itu akan merupakan atau akan sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain, yaitu 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat, ya. Sehingga kita peroleh bahwa K kuadrat itu 25 ya, tambah 144. Kalau kita tambahkan 25 tambah 144 ini adalah 169, sehingga nilai K-nya merupakan akar dari 169. Akar 169 itu adalah 13. Kenapa 13? Karena 13 kali 13 sama dengan 169. Nah, lalu yang kedua, ini sama, ada sebuah segitiga dengan panjang sisinya 16, 20 dan A. Nah, di sini kita akan menentukan berapakah panjang A. Ya. Di sini kita lihat bahwa yang merupakan sisi miringnya itu adalah 20. Sisi siku-sikunya adalah A dan 16, sehingga kita mencari berdasarkan teorema Pythagoras akan kita peroleh 20 kuadrat sama dengan 16 kuadrat ditambah A kuadrat. Karena yang kita cari ini adalah A kuadrat, maka akan diperoleh A kuadrat itu 20 kuadrat dikurangi 16 kuadrat, ya. Sehingga kita peroleh 400 kurangi 256, ya, hasilnya adalah 144. Sehingga akar dari 144 adalah 12, ya. Jadi panjang A ini adalah 12, ya. Baik, ini materi ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, lalu bagaimana kita menerapkan teorema Pythagoras ini dalam menyelesaikan masalah, ya. Masalah yang pertama, kita akan belajar bagaimana menentukan panjang garis yang menghubungkan dua titik pada bidang koordinat, ya. Kalian tentu masih ingat tentang koordinat kartesius, ya, yang sudah dipelajari di semester pertama dulu. Di sini ada dua titik, ya. Ada titik P, ini titik P, dan titik Q. Titik P dan titik Q. Nah, di sini kita akan bagaimana menentukan panjang garis PQ ini.
garis yang menghubungkan antara P dan titik Q. Nah, coba kita simak berikutnya. Pertama, coba kita buat garis yang sejajar dengan sumbu Y dari titik P. Ya. Kemudian kita buat lagi garis yang sejajar sumbu Y dari titik Q, sehingga dia berpotongan di titik R. Ya, ini berpotongan di titik R nih. Kalau kita lihat lagi, panjang PR ini adalah 5 satuan, 1, 2, 3, 4, 5 satuan. Sedangkan panjang RQ itu adalah 4 satuan, 1, 2, 3, 4. Nah, kita lihat di sini kita akan mencari panjang PQ. Kita misalkan PQ-nya itu dengan X. Ya. Kita misalkan PQ-nya dengan X. Nah, dari sini kalian sudah bisa melihat bahwa ini membentuk sebuah segitiga siku-siku dengan siku-siku di R. Ya. Sehingga untuk menyelesaikan ini kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Nah, dari gambar ini kita peroleh bahwa X kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Ya. Atau ini sama dengan 25 tambah 16. 25 tambah 16 itu adalah 41, sehingga X-nya adalah akar 41. Akar dan 41 itu mendekati 6,4. Nah, sehingga panjang PQ, ya, panjang PQ di sini adalah 6,4 satuan. Itulah masalah pertama yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Jadi bisa kita gunakan untuk menentukan panjang garis yang menghubungkan dua titik pada bidang koordinat. Pada permasalahan yang kedua, ini ada sebuah soal cerita. Ahmad dan Udin berdiri saling membelakangi untuk bermain tembak-tembakan pistol. Ahmad berjalan 20 langkah ke depan, kemudian 15 langkah ke kanan. Pada saat yang sama, Udin berjalan 16 langkah ke depan, 12 langkah ke kanan. Udin berhenti kemudian menembak Ahmad. Nah, ini harusnya menembak Ahmad, ya. Gambar situasi di atas menggunakan bidang koordinat Kartesius. Ya. Jadi gunakan koordinat Kartesius. Yang kedua, berapa langkah jarak mereka berdua saat Udin menembak Ahmad dengan pistol mainan. Nah, situasi seperti ini bisa kita gambarkan dalam koordinat Kartesius. Ya. Ini adalah koordinat Kartesius dengan sumbu X dan sumbu Y. Ini ada dua anak tadi, Ahmad dan Udin. Ya. Pertama, Ahmad bergerak ke depan, ya, sebanyak 20 satuan. Ya. Kemudian dia bergerak lagi ke kanan sepanjang 15 satuan. Ya. Pada saat yang sama, Udin pun sama berjalan ke depan sejauh 16 langkah, kemudian belok ke kanan sejauh 12 langkah. Nah, ini adalah kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, kalau kita lihat posisi akhir antara Ahmad dan Udin ini, kemudian kita hubungkan dengan sebuah garis lurus, maka akan membentuk dua buah segitiga. Nah, kita akan mencari berapa jarak Udin dan Ahmad ini pada saat terakhir. Nah, kalau kita gambarkan gambar tadi kita gambarkan itu akan membentuk sebuah segitiga, dua buah segitiga seperti ini. Di panjang ini 15, ini 20, 16 dan 12.
Nah, kita akan mencari panjang ini. Ya, jelas kalau kita misalkan panjang dari segitiga yang pertama atas ini sebagai A dan yang kedua ini sebagai B, maka kalau kita lihat segitiga ini akan bentuk segitiga siku-siku, sehingga diperoleh nilai A itu, karena ini membentuk teorem Pitagoras ya, maka nilai A itu akan sama dengan 2A kuadrat sama dengan 20 kuadrat ditambah 15 kuadrat ya. 20 kuadrat itu 400 tambah 225, hasilnya adalah 625. Sehingga nilai A nya akar 625 itu adalah 25. Jadi panjang A ke sini adalah 25. Bagaimana dengan B? B itu merupakan sisi miring pada segitiga ini, sehingga B kuadrat sama dengan 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat ya. Sehingga B kuadrat sama dengan 256 tambah 144, maka diperoleh B kuadrat sama dengan 400. Maka B nya adalah akar 400 atau 20. Nah, sehingga jarak dari Ahmad ke Udin ini merupakan penjumlahan antara A dan B. Jadi jarak mereka berdua itu adalah 25 tambah 20 sama dengan ini 25 tambah 40 ya. Ini harusnya adalah 45. Baik, itu materi kita tentang teorema Pitagoras ya. Bagaimana menerapkan teorema Pitagoras di dalam menyelesaikan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.